إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah Jum'ah dan para shaimin fi syahri Ramadan al-Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan di bulan suci Ramadan yang mulia dan agung ini, marilah kita terus-menerus untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena takwa adalah tujuan, target dari syariat dan perintah puasa. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan takwa juga sebagai tujuan akhir dari puasa dijelaskan juga di dalam ayat rangkaian puasa setelahnya, yaitu ayat 187. Allah berfirman, "Kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun." Demikianlah kami jelaskan ayat-ayatnya, atau salah satunya adalah perintah puasa Ramadan agar mereka manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan puasa ini, baik yang wajib maupun yang sunnah dari awal bulan puasa, awal Ramadan sampai hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para shaimin rahimakumullah. Ada nasihat dan wasiat dan pesan Rasulullah SAW bagi orang yang berpuasa agar puasanya berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bab tentang puasa, hadis nomor 1710, qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamata qala haddatsana Malikun an Abi Zinadi anil A'raji an Abi Salihin Az-Zayyad annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli as-siyamu li wa ana azbih wal hasanatu bi asri amsalha au kama qala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya Abdullah bin Maslamah, dari dari Malik, dari Abi Zinad, dari A'raj Abdurrahman ibn Hurmus, dari sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnatun," puasa adalah benteng, puasa adalah tameng, puasa adalah perisai, puasa adalah alat filter, puasa adalah alat kendali, rem. Benar Rasulullah melanjutkan, karena posisinya puasa sebagai rem, sebagai filter, sebagai alat kendali, sebagai perisai, maka kalau orang berpuasa fala yarfus wala yajhal, tidak diperbolehkan, dilarang keras untuk berkata-kata kotor, berkata-kata keji, dan berbuat tindakan-tindakan yang menodai dan mengotori kesucian puasa, berbohong dan hal-hal yang lain yang bisa merusak pahala puasa. Itulah yang dimaksud dengan tujuan agar manusia ketika berpuasa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sesuai dengan firman Allah di surat Al-Baqarah 183 tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itulah yang disebut dengan perisai. Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita, menahan diri emosi kita. Ya, dengan demikian ketika kita bisa menahan, ketika kita bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang di dalam puasa, maka kita berarti sudah menjadikan diri kita benteng dari godaan setan dan dari hawa nafsu, sehingga mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah SWT dan dijauhkan atau dihindarkan dari nerakanya Allah SWT. Hadirin sekalian, kemudian Rasul mengatakan,
Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Apabila ada seseorang yang memancing emosi untuk marah atau berkelahi atau berselisih atau bermusuhan, maka katakan kepada dia, saya berpuasa, saya berpuasa, saya berpuasa. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan dianjurkan untuk mengeraskan suara agar didengar oleh pihak lain yang berurusan atau yang berlawanan dengan dia, sehingga tahu bahwa dia posisinya sedang puasa. Maka jangan memancing emosi atau jangan melanjutkan permusuhan itu dan kebenciannya sehingga menjadi sebuah pertikaian dan perkelahian. Jadi dianjurkan ketika ada orang yang memancing kita dan kita dalam keadaan puasa untuk meletupkan emosi, maka kita katakan, mohon maaf, inni shaim, saya puasa, saya sedang puasa. Tapi kata Pak Imam Nawawi, bukan berarti kalau tidak puasa kemudian boleh bermarahan, bermusuhan, tidak. Tapi ketika puasa asyaddu wa angkar, lebih tidak boleh lagi, lebih dilarang lagi, lebih dikecam lagi, dan dosanya berlipat sebagaimana pahala juga berlipat ganda di dalamnya. Hadirin sekalian, kemudian Rasulullah melanjutkan, walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Maksudnya Rasulullah bersumpah. Tidak ada sesuatu yang disumpah oleh Rasulullah kecuali hal itu sangat penting sekali. Rasul mengatakan, demi Allah, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia tetap bau. Di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak yang paling wangi di dunia ini kalah dengan wanginya, bau wanginya orang yang berpuasa. Dari hadis ini, ulama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan di dalam mazhab Imam Syafi'i sebagian berkata, yukrah as-siwaku wa nahwuhu ba'da zawal lis-shaim. Makruh hukumnya untuk bersiwak dan sikat gigi serta sejenisnya setelah zuhur atau setelah Jumatan. Kenapa? Imam Nawawi menjelaskan rahasianya dan filosofinya agar bau wanginya itu tetap berlanjut sampai maghrib. Itu rahasianya dari hadis ini. Tetapi ulama yang lain mengatakan mazhab Imam Hambali, Maliki dan Hanafi tidak mubah hukumnya, tidak masalah dia bersikat gigi menghilangkan bau yang tidak enak dari mulutnya bagi yang berpuasa sampai pun setelah zuhur atau asar dan sampai maghrib, tidak menjadi masalah. Tetapi kita bisa mengambil pelajaran bagaimana dahsyat dan besarnya nilai orang yang berpuasa di mata Allah dan di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin terakhir adalah yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli wa ana wa asyamuli wa ana adzibih. Dia orang yang berpuasa itu dia berjuang untuk meninggalkan makan dan minum dan berhubungan badan bagi yang sudah berkeluarga demi aku, karena aku ikhlas karena Allah, maka akan aku langsung berikan balasan, aku langsung yang akan memberikan pahala dan balasannya kepada orang itu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu ya dilipat gandakan 10 kali lipat. Para ulama, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari keterangan Sahih Bukhari menjelaskan ada perbedaan ulama di dalam memahami asyamuli, puasa hanya milik Allah. Mereka mengatakan, bukankah semua ibadah milik Allah? Bukankah semua ibadah karena Allah? Salat, haji, zakat tidak karena Allah. Kenapa hanya puasa di sini yang dikhususkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini? Di sini ada 5 pendapat. Salah satunya dikatakan bahwa karena tidak ada Tuhan yang disembah dengan puasa kecuali Allah. Tapi kalau sembahyang atau sholat bisa ya dilakukan oleh umat lain atau dengan dzikir misalnya mengingat bisa. Tapi puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya ibadah dipersembahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena puasa adalah ibadah yang sangat private, yang sangat rahasia, tidak bisa diketahui kecuali dia
yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia mengaku dan mengatakan saya tidak puasa atau saya membatalkan, baru orang tahu. Tapi kalau dia tidak berkata walaupun berpura-pura tapi dia merahasiakan, tidak ada yang tahu. Maka puasa dinisbatkan langsung kepada Allah karena dia puasa sangat rahasia sekali. Yang tahu hanyalah Allah dan sang yang bersangkutan. Yang ketiga, bahwa pahala sebenarnya hakikat yang tahu tentang puasa hanyalah Allah. Makanya diriwayatkan oleh Ka'bul Ahbar, ya, itu bahwa Allah berkata kepada Nabi Musa, wahana dia minta pahala puasa, kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa bahwa tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali aku dengan yang bersangkutan. Maka bisa jadi kita yang berpuasa tingkatan pahalanya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan keikhlasan dan kualitas puasa yang kita jalankan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penisbatan kepada Allah khusus puasa ini nisbatu tasyrif, ya, nisbatu tasyrif walaysa nisbatu taklif. Maksudnya nisbat penghormatan dan kemuliaan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pendapat lain, tetapi para ulama termasuk Profesor Dr. guru kami, Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, guru besar hadis dan ilmu hadis di Al-Azhar University Kairo, beliau dalam bukunya, ya, keterangan Sahih Bukhari, Faidul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari 16 jilid, dalam jilid ke-6 beliau mengatakan dari perbedaan pendapat tadi 5 pendapat, yang paling kuat adalah bahwa puasa ibadah yang sangat rahasia, ya, sehingga itu menjadi spesial di mata Allah dan Allah langsung yang akan membalasnya. Kadarnya tentu saja Allah yang lebih tahu, yang paling tahu, dan itu hak prerogatif dan hak mutlak serta hak absolut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ud'ullaha yastajib lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uusu rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qailin fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya dafi'al baliyat ya dafi'al baliyat ya dafi'al baliyat ya muhillal mushkilat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fakhsha wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal balada Indonesia baldatan thayyibatan wa aminatan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام